Selamat datang di modul Menjadi Seperti Kristus, MSK. Puji Tuhan, Gereja Bethel Indonesia sekarang punya spiritual journey, perjalanan rohani yang perlu diikuti oleh setiap jemaat. Mulai dia dari jiwa baru, ya, kemudian dia bertumbuh, bahkan menjadi pemimpin. SMK ini sudah ada sampai ke SMK 3. Nanti tahun depan akan keluar SMK 4 khusus untuk pemimpin, ya, menjadi seperti Kristus. Nah, menjadi seperti Kristus adalah visi Gereja Bethel Indonesia, bahwa setiap orang yang menjadi murid Kristus itu perlu diubah, makin hari makin diubah sifatnya, karakternya menjadi seperti Kristus. Bukankah itu kerinduan kita semua ya? Nah, karena itu saya mau mengajak kita semua yang ikut MSK ini, jangan kita belajar hanya berhenti di pengetahuan, karena itu tidak akan bermanfaat apa-apa. Karena pengetahuan kita bisa lupa besok pelajaran ini. Yang paling penting adalah kita belajar firman Tuhan, dan firman Tuhan itu akan mengubah hidup kita. Amin. Tuhan Yesus berkata, engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. The truth will set you free. Dan biarlah kita belajar firman Tuhan ini sambil hati kita terus minta diajar oleh Roh Kudus Tuhan. Karena sesungguhnya bukan saya yang mengajar, tapi Roh Kudus Tuhan mengajar kita semua. Pengurapan Tuhan yang ada dalam diri kita yang mengajar kita semua. Karena itu mari kita ikuti SMK ini dengan hati yang mau belajar menjadi seorang murid. Doa saya, saudara semua mengikuti SMK ini dengan hati seorang murid yang senantiasa mau belajar, diberikan telinga yang peka dengar suara Tuhan, hati yang mau diubahkan, dan biarlah kita semua menikmati berkat Tuhan. Ya. Nah, saya akan mengajarkan modul ini mungkin 30 menit, lalu setelah itu kita akan belajar, masuk ke kelompok belajar. Setiap kelompok belajar itu ada satu orang fasilitator ya, yang membantu saudara-saudara untuk berdiskusi dengan fasilitator, menerapkan pelajaran kita. Jadi nanti tanya jawabnya bukan dengan saya, tapi dengan fasilitator ya. Dan kenapa kita perlu belajar dengan fasilitator? Karena belajar itu jangan sendirian. Orang Yahudi itu punya kebiasaan ya, sampai hari ini belajar tuh nggak pernah sendiri. Mereka belajar berdua minimal. Hafruta namanya. Jadi belajar sendiri itu cuman mengerti sendiri ya, nggak kurang dalam. Kalau kita punya teman belajar, kita bisa sharing, bisa tanya jawab, bisa diskusi. Hafruta ini sudah diterapkan di dunia pendidikan kita juga dengan kurikulum pendidikan yang tahun 2013 juga ya. Itu belajar nggak boleh sendiri gitu, harus ada kelompok belajarnya gitu. Itu sudah terbukti di dunia pendidikan bahwa kita kalau mau belajar lebih maksimal harus belajar dengan kelompok ya. Jadi nanti setelah saya mengajarkan, memaparkan materinya, saudara semua akan masuk kelompok kecil nanti di break room ya. Nanti panitia akan atur. Pelajaran pertama adalah kasih Allah Bapa. Kita ada 12 pelajaran di MSK 1 ini. Pelajaran pertama adalah kasih Allah Bapa. Mengapa kita mulai dengan kasih Allah Bapa? Sebab memang kehidupan ini dimulai dari Allah. Kalau saudara membaca kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan kisah itu mulai ya. Jadi kalau saudara ingin mengerti tentang kehidupan ini, hidup ini tentang apa sih? Apa sih arti kehidupan ini? Kita harus kembali kepada awalnya. Dan Alkitab menyatakan, karena Alkitab itu wahyu dari Allah ya. Wahyu itu adalah misteri yang dinyatakan. Allah sudah menyatakan kehendaknya, rencananya dalam kitab Kejadian. Jadi kalau kita ingin tahu tentang kehidupan ini, ya, ingin tahu apa sih arti hidup ini, mulai dari kitab Kejadian. Dikatakan pada mulanya Allah. Dan memang benar bahwa kehidupan ini dimulai dari Allah. Allah adalah pencipta kita. Allah artinya yang maha kuat, yang maha kuasa. Allah menciptakan kita. Dan Allah, di dalam diri Allah sendiri, dikatakan di Alkitab Allah adalah kasih. Jadi Allah itu karena dia kasih adanya, ya, Allah yang kita sembah itu Allah yang Esa, kasih adanya. Dari kasih Allah inilah akhirnya mulai muncul kehidupan.
Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan makhluk-makhluk surgawi. Di Alkitab dikatakan ada serafim, malaikat, ya, ada kerubim. Dan kalau kita baca kitab Kejadian pasal 1, kita mulai melihat bagaimana Allah menciptakan terang dan gelap, menciptakan daratan, lautan, binatang, tumbuhan, dan manusia akhirnya. Dan itu semua karena dimulai dari kasih Allah. Ya, Allah yang adalah kasih itu menciptakan kita semua. Nah, Allah itu menyatakan dirinya sebagai Bapa bagi kita. Dan memang benar bahwa Allah itu adalah Bapa buat kita semua. Ya, kita akan lihat dalam ayat firman Tuhan sebentar. Yeremia pasal 31 ayat 3 sampai 4. Dikatakan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Firman Tuhan ini diucapkan oleh Nabi Yeremia. Firman Tuhan kepada orang Israel melalui Nabi Yeremia. Orang Israel waktu itu sedang tidak setia pada Tuhan. Mereka memberontak pada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan umatnya. Tuhan berkata, aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Tidak berakhir kasih Allah itu. Jadi Allah itu kasihnya tidak pernah berakhir. Dan itu mulai dari awal, ketika pertama kali manusia diciptakan dan manusia tidak taat, tidak setia pada Allah. Allah tidak berhenti mengasihi manusia. Nah, kita akan belajar ya dalam pelajaran pertama ini, Allah adalah Allah yang penuh kasih, dan kasih Allah nyata dalam rancangannya, dalam rencananya yang penuh damai sejahtera buat kita manusia. Dan Allah mengasihi manusia walaupun mereka telah jatuh dalam dosa. Allah ingin agar manusia dipulihkan kembali ke dalam rancangan Allah. Ya. Nah, untuk memahami kebenaran ini, kita akan melihatnya dalam 3 uraian berikut. Ya. Yang pertama adalah suatu fakta, ya, rancangan Allah yang penuh kasih ini. Kita akan baca nanti penjelasan di firman Tuhan. Kemudian yang kedua, fakta juga kerusakan rancangan Allah terjadi karena dosa. Ketiga, fakta juga rancangan Allah dipulihkan dalam Yesus Kristus. Jadi kita akan mempelajari 3 hal ini, ya. Yang pertama, rancangan Allah yang penuh kasih. Yang kedua, rancangan Allah rusak karena dosa. Yang ketiga, rancangan Allah dipulihkan dalam Yesus Kristus. Nah, rancangan Allah yang penuh kasih dapat kita lihat dari bagaimana Tuhan Allah menciptakan bumi ini. Allah menciptakan segala sesuatu. Pada hari pertama Tuhan menciptakan terang dan gelap, hari kedua Tuhan ciptakan cakrawala, kemudian hari berikutnya Tuhan ciptakan bumi, daratan maksud saya, lautan, ya, tumbuhan, binatang. Sudah semuanya siap, baru hari terakhir Tuhan menciptakan manusia. Nah, itulah bukti kasih Allah kepada manusia. Kalau manusia diciptakan di hari pertama, hari kedua belum ada apa-apa. Manusia nggak ada supporting life-nya gitu. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk disiapkan dulu buat manusia. Luar biasa kan kasih Allah buat kita manusia kan. Setelah segala sesuatunya ada, daratan, lautan, air, ya, makanan, lingkungan, baru Tuhan menciptakan manusia. Hari terakhir, hari ke-6. Nah, penciptaan manusia itu juga luar biasa. Makhluk yang diciptakan oleh Allah yang segambar serupa dengan Allah itu hanya manusia. Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27, saudara akan menemukan bahwa manusia itu adalah imago Dei. Imago Dei itu dari image, ya, dari gambar, Dei itu Allah. Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ingat, tadi saya sudah menyatakan Allah itu Esa, dan Allah itu kasih adanya. Nah, Esa di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu Ehad. Ehad itu pengertiannya jamak.
Allah berfirman, baiklah kita kan lebih dari satu. Menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu diciptakanlah manusia dari debu tanah, lalu manusia diciptakan dari debu tanah itu, kemudian Allah hembuskan nafasnya menjadi makhluk hidup. Lalu ketika manusia pertama laki-laki itu sedang tidur, Allah mengambil tulang rusuk dari tulang laki-laki itu, kemudian dijadikan perempuan. Manusia laki-laki dan perempuan. Allah berfirman kepada laki-laki dan perempuan, beranak cuculah. Luar biasa. Allah menciptakan manusia supaya manusia punya keturunan. Nah, yang menarik adalah hati Allah yang penuh kasih itu, yang menciptakan manusia. Sesungguhnya manusia itu, Adam itu anak Allah. Saudara bisa baca ya di dalam kitab Injil Lukas, itu ada silsilah. Dikatakan Adam itu anak Allah. Jadi kasih Allah Bapa yang menginginkan punya keluarga, akhirnya Allah Bapa menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki perempuan itu Adam dan Hawa disuruh beranak cucu. Lipat kali ganda. Karena Allah ingin punya keluarga. Karena Allah kasih adanya. Manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Nah, kemudian dikatakan di Kejadian 1:28, Allah berfirman kepada manusia, laki-laki dan perempuan, beranak cuculah, penuhilah bumi. Kuasailah, taklukkanlah, itu have dominion. Tuhan memberikan otoritas kepada manusia. Ya. Allah memberikan otoritas kepada manusia untuk mengelola bumi dan semua ada di dalamnya. Itulah kasih Allah. Jadi rancangan Allah pada mulanya adalah baik sekali buat manusia. Jadi Allah sudah menyiapkan segala sesuatu supaya manusia boleh menikmati berkat Tuhan. Manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Allah berfirman pada manusia, beranak cuculah, penuhilah bumi, kuasai itu semua, taklukkan, atur semuanya, ciptaan-ciptaan yang lain. Luar biasa kasih Tuhan Allah kan. Nah, itulah rancangan Allah yang penuh kasih buat kita. Jadi Allah itu tidak menciptakan manusia untuk hidup dalam kekurangan, hidup dalam kesusahan, penderitaan, bukan. Rancangan awal pertama adalah Allah ingin manusia mengalami kebahagiaan. Ya, seperti seorang bapak yang sayang pada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada Adam dan Hawa. Namun, kita akhirnya menyadari ya, kita baca kisah Rasul, maksud saya kisah di dalam kitab Kejadian pasal 3, itu manusia jatuh dalam dosa. Allah berfirman kepada manusia, semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya, kecuali pohon di tengah taman. Tidak boleh kamu makan buahnya, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Ketika kamu makan buah itu, kamu mati. Adam dan Hawa seharusnya mentaati perintah Tuhan itu. Namun, suatu hari datanglah iblis dalam berupa ular, menggoda Hawa perempuan. Bukankah semua pohon di taman ini tidak boleh kamu makan buahnya, bukan? Jadi iblis putar balik firman Tuhan. Lalu Hawa berkata, oh bukan, semua pohon di taman ini boleh kami makan buahnya, kecuali pohon di tengah taman tidak boleh kami makan atau raba. Lalu iblis berkata kepada Hawa, sesungguhnya tidak apa-apa kalau kamu makan. Kalau kamu makan itu, justru kamu akan jadi sama seperti Allah. Kamu nggak akan mati. Makan aja nggak apa-apa. Hawa hari ini memandang buah itu. Lalu timbullah keinginan di hati Hawa untuk memakan buah itu. Diambil buah yang dilarang oleh Tuhan itu, dimakan. Lalu diberikan kepada suaminya, Adam. Dan Adam seharusnya melarang Hawa, jangan makan buah itu, Hawa. Itu dilarang oleh Tuhan. Tapi Adam lebih sayang kepada istrinya daripada pada Tuhan. Ya biarkan istrinya makan, dan dia makan juga buah yang dilarang Tuhan itu. Dan apa yang terjadi? Itulah dosa. Dosa dalam bahasa Ibrani katat, artinya melanggar hukum Allah. Ada kebejatan moral. Di dalam bahasa Yunani, dosa itu hamartia.
Hamartia itu artinya meleset dari sasaran, luncas, tidak tepat sasaran. Jadi tidak mengikuti tujuan Tuhan. Itulah dosa. Dosa adalah suatu sikap hati di mana manusia memilih untuk hidup menurut diri sendiri. Tidak mau menuruti perintah Tuhan. Tidak mau mengikuti firman Tuhan. Sikap hati seperti itulah dosa. Melanggar hukum Allah. Meleset dari sasaran. Manusia mengalami kebejatan moral, memberontak kepada Allah. Akibatnya apa? Akibatnya hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Ketika manusia makan buah yang dilarang oleh Tuhan itu, apakah manusia mati? Langsung mati? Sesungguhnya manusia mengalami kematian. Kematian bekerja dalam dirinya. Pertama, kematian rohani. Dan akhirnya kematian jasmani terjadi. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Allah datang ke taman. Dan ketika Adam mendengar langkah Tuhan di tengah taman, Adam dan Hawa bersembunyi, takut menghadap Allah. Jadi dosa mengakibatkan keterpisahan antara manusia dengan Tuhan. Manusia bersembunyi, takut karena kesalahannya itu. Lalu Tuhan berfirman, Adam, di manakah kamu? Adam berkata, kami di sini Tuhan. Kami sembunyi. Tuhan berkata, mengapa kamu sembunyi? Kami sembunyi karena kami malu, karena kami telanjang. Pasti kamu sudah makan buah yang dilarang oleh aku kan, kata Tuhan. Lalu Adam berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia memberikan. Jadi Adam melepaskan tanggung jawabnya. Menyalahkan Hawa. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia Tuhan yang bikin gara-gara ini. Bukankah manusia seringkali begitu? Ya, menyalahkan orang lain. Kemudian Tuhan tanya sama Hawa, mengapa kamu makan buah itu? Hawa berkata, ular Tuhan yang membohongi aku, mendustai aku. Dan itulah dosa. Dosa akhirnya merusak hubungan manusia dengan Tuhan Allah. Manusia menjadi terpisah dengan Tuhan Allah. Merasa jauh dari Tuhan Allah. Tidak berani menghadap Tuhan Allah. Kemudian akibat dosa yang kedua adalah tujuan Allah atas manusia tidak tergenapi. Tadi kita baca di Kejadian 1:28 bahwa Allah berfirman supaya manusia itu beranak cucu, memenuhi bumi, menguasai bumi ini. Jadi penguasa atas semua ciptaan Tuhan. Tapi itu gara-gara dosa, rusak. Karena Adam berdosa, maka penguasaan atas dunia ini direbut oleh si iblis. Iblislah menjadi penguasa dunia karena manusia berdosa. Rencana Allah yang tadinya ingin menjadikan manusia menjadi penguasa, menjadi pengelola ciptaan Tuhan di bumi ini, gagal oleh karena manusia berdosa. Iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia. Itulah kerusakan rancangan Allah karena dosa manusia. Namun, apakah Tuhan berhenti mengasihi manusia? Tidak. Allah mengambil inisiatif untuk mencari manusia. Tadi ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam sembunyi. Tuhan tidak diam. Tuhan Maha tahu bahwa Adam pasti sudah makan buah itu. Allah mencari. Allah berfirman, Adam, Adam, di manakah kamu? Adam, Adam, di manakah kamu? Allah mencari manusia. Dan ketika Adam menyatakan, aku di sini Tuhan. Tuhan sebenarnya mau bertanya begini, Adam, di mana kamu posisi kamu sekarang setelah kamu makan buah yang dilarang oleh aku ini? Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, yang tidak pernah berhenti mengasihi manusia. Sekalipun manusia, kita kerap kali tidak setia kepada Allah. Namun Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita, karena kasih Allah kepada kita kasih kekal. Dia adalah Bapa.
Ketika anak tidak setia, melanggar, kasih Bapa tidak pernah berhenti. Dia mencari manusia dan mau menyelamatkan manusia. Manusia yang jatuh dalam dosa berusaha dengan usahanya sendiri ingin kembali kepada Allah. Sampai hari ini, begitu banyak manusia yang ingin kembali memiliki hubungan dengan Allah dan usahanya sendiri. Dia pikir dia bisa kembali punya hubungan dengan Allah dengan perbuatan baik, dengan beragama. Namun sebaik apakah manusia untuk bisa diterima oleh Allah? Ada konsep manusia berpikir dia bisa masuk surga, kembali punya hubungan dengan Allah kalau amal perbuatannya lebih banyak daripada dosanya. Jadi ditimbang-timbang gitu kan. Kalau dosanya lebih banyak, ya tidak bisa ketemu Allah. Tapi kalau amal perbuatannya banyak, ya timbang-timbang bisa ketemu Allah. Itu kan konsep manusia. Kalau manusia, sebaik-baiknya manusia, 3 kali aja sehari bikin dosa. Setahun berapa kali? 1000 kali dosa. Kalau dia mati umur 70 tahun, dosanya berapa banyak? 70.000 dosa. Layakkah di hadapan Tuhan Allah yang kudus? Lah, Adam sama Hawa 1 kali saja bikin dosa. Tidak bisa memiliki persekutuan dengan Allah. Allah usir manusia di Taman Eden. Allah berfirman, gara-gara manusia itu berdosa, Adam kena kutukan. Engkau akan bersusah payah cari nafkahmu. Hingga kamu nanti kembali menjadi tanah. Kamu akan menjadi lelah untuk cari makan. Kemudian wanita juga mengalami sakit bersalin. Dan bumi ini kena kutuk. Namun Allah yang penuh keadilan, juga Allah yang penuh kasih. Dia memberikan janji untuk menyelamatkan manusia. Jadi ketika Adam sama Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah memberikan rencana pemulihannya. Itu rencana pemulihan di dalam Yesus Kristus. Kalau saudara baca kitab Kejadian, Allah berfirman seperti ini, Kejadian 3:15. Aku mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan dengan keturunan ular. Keturunan ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan, tapi keturunan perempuan, keturunan Hawa, satu hari nanti akan lahir keturunan dari Hawa, akan menghancurkan kepala ular. Itulah juru selamat yang Allah Bapa janjikan kepada manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Bukan akan lahir keturunan perempuan, keturunan Hawa yang akan menghancurkan pekerjaan iblis yang telah mencuri, membunuh, membinasakan manusia. Dan akhirnya kita tahu, keturunan perempuan yang dinanti-nantikan sepanjang perjanjian lama itu. Akhirnya kita tahu bahwa keturunan perempuan itu adalah Yesus Kristus. Nanti kita akan pelajari pada pelajaran satu mendatang tentang bagaimana keselamatan di dalam Yesus. Nah, hari ini kita sudah belajar, saudaraku, bagaimana kasih Allah Bapa. Karena kasihnya Allah menciptakan manusia. Allah mencipta manusia dengan kasihnya, dan Allah mencipta manusia segambar serupa dengan Dia. Sekalipun manusia berdosa, Allah tidak pernah berhenti mengasihi manusia. Ketika manusia berdosa, Allah mencari manusia dan mau menyelamatkan manusia, yaitu melalui rancangan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bukankah Allah kita penuh kasih? Puji Tuhan. Hari ini, saudaraku, mari kita berdoa, biar kita boleh merasakan, mengalami kasih Allah. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan pembelajaran kasih Allah Bapa ini. Hamba-Mu berdoa agar setiap anak-anak mendengar pembelajaran ini, Tuhan, boleh mengenal kasih-Mu, Bapa. Betapa ajaib kasih-Mu, Tuhan. Betapa tinggi, betapa lebar, betapa dalam, betapa luasnya kasih Allah. Engkau yang menciptakan manusia, yang menyediakan segala yang kami butuhkan. Engkau menciptakan manusia segambar, serupa dengan diri-Mu sendiri. Engkau menciptakan manusia supaya manusia berkuasa, menjadi pengelola, menjadi
penata layanan yang Kau percayakan, Tuhan. Sekalipun manusia jatuh dalam dosa, Engkau tidak berhenti mengasihi kami. Engkau mencari dan menyelamatkan manusia. Dan terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan di dalam Kristus Yesus. Supaya kembali kami boleh mengalami kasih-Mu, Bapa. Hamba berdoa, di setiap anak-anak-Mu, Tuhan, boleh merasakan, mengalami kasih-Mu, Bapa, dalam setiap hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudaraku, sebentar saudara akan masuk dalam kelompok diskusi. Ya, ada 2 pertanyaan yang perlu saudara sharingkan dengan teman-teman di kelompok diskusi. Pertanyaan pertama, nanti fasilitator bantu ya. Bagaimana saudara memahami dan merasakan kasih Allah atas hidup saudara? Bisa diceritakan ya. Bagaimana kau memahami merasakan kasih Allah dalam hidupmu? Yang kedua, komitmen apa yang saudara buat setelah menerima pelajaran ini? Itu diskusi kelompok. Silahkan diskusikan. Di akhir sebelum bubar, saudaraku, kita diskusi 15 menit ya. Saudara akan diminta untuk menghafal ayat hafalan. Roma 5 ayat 8 ayat hafalan pelajaran pertama ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.